Agenda baru Udah orang lama. udah mungkin Pak. Agenda baru anggota lama, Pak. Oh, astaga. Karena kami fansnya Bapak. Oh gitu. Lihat teman-teman lain itu sudah dengan wajah-wajah baru itu semuanya. Astaga, ini saat you tidak tahu bagaimana panitia atur, tapi karena kita yang diatur ya saja. Sebetulnya maunya sih istirahat dulu, apalagi kan ada PIM 3, para camat, para kabit, kabak, sekdis apa semua kan kita juga sambil mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi masih tetap juga diminta untuk di sini dijadwalkan, bahkan disigil lagi ya, kita siap-siap saja. Karena yang ingin saya katakan sama Anda, ketika diminta oleh negara, diminta oleh pimpinan, dalam hal ini atas nama negara, tanda kutip ya, atas nama negara, kita siap sebagai ASN. Nah, kira-kira itu yang selama ini saya pakai itu. Saya tidak pernah merasa capek dan tidak pernah selama saya ini menolak setiap tugas yang diberikan. Dan mungkin karena seperti itulah yang mudah-mudahan setiap kali diberikan tugas, mudah-mudahan ini insya Allah Tuhan tetap berikan kesehatan. Selama ini begitu. Dikasih tugas pada saat kita siap. Kasih tugas pada saat memang kita siap. Oke, teman-teman sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya dengan izin bimbingan petunjuknya alhamdulillah pada pagi ini kita kembali lagi dalam suasana agenda baru ya. Agenda baru walaupun wajah-wajah tetap yang itu juga. Saya lihat, saya berharap ternyata yang muncul rupanya kami juga mungkin berharap begitu. Siapa saya punya nanti apa? Ternyata tidak juga. Tetap juga saya dalam posisi seperti ini dari rumah juga, di tempat yang tempat saya tiap hari sampai tengah malam bergelut di sini. Itu saya kadangkala di ruangan saya ini kadangkala karena sudah capek lupa pindah tempat tidur, terpaksa langsung tidur juga di ruang belajar, di ruang perpustakaan. Nah, sampai seperti itu yang saya lakukan. Kadang karena sudah agak lat, tidak enak, ketuk-ketuk pintu kamar di sebelah, sudah tidur juga di sini. Tapi saya menikmati. Saya itu menikmati sekali kegiatan-kegiatan sambil membedah buku, membedah ya, seperti itu. Artinya tidak ada waktu tanpa belajar, tidak ada waktu tanpa perjuangan, tidak ada waktu selama kita ini. Kalau saya punya prinsip itu, hidup ini kan seperti yang saya dengar juga, dan memang itu menjadi prinsip kita. Mudah-mudahan hidup ini sama dengan naik sepeda. Kapan kita berhenti, maka kita akan jatuh. Maka jangan akan pernah berhenti untuk belajar dan bekerja. Itu ya, seperti itu. Oke. Agenda kita hari ini, saya mau share dulu ya, share screen. Setengah mati disebut lebih es krim saja, share screen. Iya, soalnya share ya. Ya, kita sudah buang itu es, kita tarik lagi. Share screen, itu kan setengah mati. Aduh, saya bilang, jadi saya kadang-kala jadi kita ini dibodoh-bodohi juga oleh orang Inggris ini. Tulisannya lain, bacaannya lain. Jadi kita ini kerja ekstra, hafal artinya, hafal tulisannya, hafal bacaannya. Masa dibaca ai? Ini kan kalau ai itu saja ai atau AYI kan, ini jadi sudah, tapi karena itu diterima dunia, mau dan tidak kita harus ikut. Betul, karena itu sudah diterima dunia kan, ya, kita ikut. Makanya saya kadang-kadang mau share screen, waduh
Apa mau share screen? Ya saya share screen itu, tak salah lagi tersebut. Oke, saya share screen dulu ya. Mudah-mudahan ada kita punya materi, insya Allah. Ya, ini tetap materi yang sama. Ini, jadi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, sebetulnya dalam apa jadwal yang ada ini, kita pendalaman dan penguatan agenda 3. Itu sekali lagi ya, penguatan dan pendalaman dan penguatan agenda 3 itu, ya kalau menurut saya biar cuma kita kongko-kongko saja. Karena kalau saya lihat ya, tapi Anda mungkin sudah pasti ya, saya saja kadang saya buka-buka materi apa pelayanan publik, kemudian saya buka-buka juga slide yang ada, video yang ada. Sebetulnya kalau teman-teman sekalian sudah pelajari itu semua, sudah aman. Tapi kan dibuka tuh selama MOC, dibuka kan? Dibuka itu atau coba? So saya lihat kalau ada dibuka tuh, ada ya, insya Allah. Saya lihat materinya sudah cukup, dia punya. Jadi kita aja cuma sekedar cerita-cerita pendalaman ya, pendalaman dan apa namanya penguatan agenda 3. Oke, saya langsung ya. Ini jadi agenda 3 kita ini Ukatan 20 ya. Ya, nama daripada agenda 3 ini kedudukan dan peran PNS, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Kalau kemarin di agenda 2 apa ya? Di agenda 2 nilai-nilai dasar. Nama daripada agenda 2 itu nilai-nilai dasar PNS ya. Itu kalau tidak salah. Nah, ini lagi kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, ini itu dirancang dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Ini Anda sudah mulai masuk ke bagaimana praktik-praktik pemerintahan dijalankan oleh setiap PNS. Ada kewajiban kita untuk menjalankan kewajiban kita yang ada, tugas kita, apalagi sesuai dengan Undang-Undang nomor berapa tentang ASN nomor 14 ya tahun 2000 nomor berapa? Nomor 5 tahun 2014. Saya terbalik ya. Nah, itu ada 3. Jadi kita berkisar di situ ya teman-teman sekalian. Jadi ada 3 kita punya ini ya, ini tugas kita, kewajiban kita, peran kita. Ya, ini apa? Yang pertama sebagai kebijakan publik. Ya, pelaksana kebijakan publik. Jadi kebijakan publik itu kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah di dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pemerintahan itu adalah merupakan kebijakan publik. Nah, kita ini sebagai ASN ya boleh dikata yang mau eksekusi. Jadi eksekutornya itu kita yang mau eksekusi kebijakan itu. Ya kan? Umpamanya ini kesehatan ya, kesehatan pada umumnya orang kesehatan, atau mungkin katakan ada pendidikan, saya ambil contoh mungkin kesehatan. Ya. Kalau umpamanya negara menjamin agar masyarakatnya sehat atau punya pendidikan, jadi eksekutornya itu kita sebagai PNS. Kebijakan dibuat oleh negara, dalam mungkin oleh pejabat-pejabat kita, nah, kemudian eksekutornya kita. Macam ada yang
macam Pak Pirsal ini umpamanya kan, itu bagian air katakanlah, itu kan cuma ada perintah supaya masyarakat, supaya petani apa namanya, dia bisa makmur dengan cara meningkat produktivitasnya, kan begitu. Ya, penjabaran dari itu, maka dia harus diatur pertaniannya dengan cara pengairan. Itu saja kebijakan-kebijakan publik. Nah, eksekutornya kita, kan begitu. Pak Faisal eksekutornya, mesti dia bagi-bagi setiap jam berapa jam, ini berapa jam. Ya, kita ini sudah dibagi-bagi. Tidak bisa kita itu ya katakan nggak ada yang di bidang PU, ada yang di bidang kesehatan, ada yang di bidang pendidikan. Lalu kita mengatakan kita ini bukan merupakan bagian dari, kita ini satu bagian, satu kesatuan, merupakan satu sistem. Ketika kita bicara kemakmuran, maka petani harus mendapatkan pendapatan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan. Padahal hanya bicara petani harus sejahtera, harus makmur. Tapi dibagi-bagi. Ujung-ujungnya kan kita muncul dari sana perintah itu. Supaya petani sejahtera. Diatur airnya, kesehatannya, pendidikannya. Kan begitu. Jadi kita merupakan satu kesatuan. Tidak ada yang lebih hebat. Atau tidak ada yang lebih penting. Semuanya sama. Oh, saya orang kesehatan lebih penting. Tidak. Saya orang pendidikan lebih penting. Tidak. Saya orang apa namanya PU yang atur-atur air lebih penting. Tidak. Saya orang pertanian yang atur bagaimana cara bertani dan sebagainya lebih penting. Tidak. Semuanya sama. Kita merupakan satu kesatuan. Tapi barangkali itu mungkin saya sudah sempatin ya. Itu mungkin di WOG-nya kita bicara tentang itu bagaimana kita merupakan satu kesatuan. Nah, tapi ini kan untuk agenda 3 semuanya kan. Ya, agar kita bisa melaksanakan tugas kita itu dengan lebih baik lagi. Oke, di dalam agenda 3 ini materinya ini ada. Jadi pelayanan publik ada 3 materi, kemudian WOG, kemudian manajemen ASN. Nah, itu. Tujuan kurikulernya saya tetap jelaskan ini karena kita membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Jadi peran dan ini menjadi ASN ini tapi nanti dibicarakan di materi manajemen ASN. Saya malah berpikir ada di sekalian, ini kita sebagai ASN, tetap saya kemukakan, itu pekerjaan yang 1 kali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Kalau saya lihat mungkin ada yang lain, tapi yang lebih dominan PNS. Coba ini, jadi kita mesti banyak bersyukur jadi PNS. Kenapa? Dominannya kita begitu. Kita mencari hidup tapi mengabdi, atau mengabdi tapi kita dapat tunjangan hidup. Ini independensi. Coba fokus saja yang di kesehatan, fokus saja urus masalah kesehatan, tapi hidupnya dijamin oleh negara. Jadi mengabdi tapi hidupnya dijamin, atau cari hidup sambil mengabdi. Coba kalau petani toh dia bekerja khusus untuk dia tidak berpikir mengabdi, tidak ada pikirannya. Jangankan berpikir bagaimana orang-orang yang lain, tetangganya saja kadang dia tidak pikir, dia mau cari hidup dengan kehidupannya sendiri. Tapi kita tidak. Coba yang kita bicarakan tuh selama kita ini ikut diklat, yang kita bicarakan bagaimana masyarakat dan bagaimana cara kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ya coba. Kan memang bagus sekali ASN ini. Adakah pengusaha yang membicarakan bagaimana? Tidak ada. Yang dibicarakan oleh pengusaha itu bagaimana mendapatkan uang sebanyak mungkin. Bagaimana teknik memindahkan uang dari kantong orang ke kantong kita. Tentu dengan cara
Cara apa? Pelayanan. Tapi kadang-kala pelayanannya lebih bagus. Karena dengan satu keinginan agar uang di kantong orang lain pindah ke kantongnya. Kan begitu. Pengusaha kan? Kalau kita tidak berusaha memindahkan kantong uang di kantong petani atau masyarakat ke kita, tidak. Kita bekerja mengabdi dan kasih banyak kantongnya, kasih banyak isi kantongnya. Kan begitu. Nah, karena kita sudah dijamin oleh pemerintah. Ini bagusnya nih. Ini jadi tujuan kurikuler agenda 3 ini sehingga mampu mengelola tantangan dan pemberkatan satu bangsa, sehingga mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif ini WOG, Whole of Government, dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Ini. Jadi ada 3. Jadi hasil belajar yang diinginkan untuk 3 mata diklat ini, itu diharapkan Anda mampu mengaktualisasikan konsep penerapan WOG dan best practice penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Nah, ini nanti kita bicarakan. Tapi yang jelas kata kunci di sini bahwa kita ASN itu tidak bisa bekerja tanpa orang lain, tanpa bantuan orang lain. Katakanlah dinas pertanian, dia akan meningkatkan bagaimana produksi pertanian, tapi dia membutuhkan dinas lain, ya seperti Pak Firsal yang mengatur air, dia butuhkan itu juga. Pak Firsal yang mengatur air juga membutuhkan PU yang buat dia punya salur irigasi, dan begitu. Jadi kita saling membutuhkan ini. Kemudian mampu memahami kedudukan peran hak dan kewajiban dan kode etik ASN, konsep sistem merit dan pengelolaan ASN, dan dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Nah, ini ya paling tidak kita tahu. Saya pernah mengajar khusus manajemen ASN. Itu dulu kan seperti saya pernah informasikan, dari mata diklat yang ada 9 ini, agenda 2 ada 5, agenda 3 ada 3, ada 8 ya semuanya. Itu masing-masing 12 JP. Jadi manajemen ASN 12 JP, WOG 12 JP, kemudian pelayanan publik juga 12 JP. Pernah saya mengajar menyangkut manajemen ASN 12 JP. Waktu itu kalau tidak salah di Morowali dengan Morowali Utara. Kalau 12 JP itu kan dari pagi sampai sore itu. Sandar itu. Sandar pagi sampai sore. Itu 12 JP. Kalau saya buat satu penelitian tentang bagaimana jiwa dan semangat ASN bekerja, itu nilainya mungkin agak rendah. Karena pada saat saya mengajar, setelah buka tanya jawab, ini tentang manajemen ASN, yang ditanyakan, Pak, bagaimana kalau macam saya sudah ambil cuti, baru saya hamil, apakah bisa cuti lagi? Lebih banyak bicara tentang cuti dan tugas belajar. Saya bilang, kenapa tidak ditanya tentang bagaimana bekerja? Yang ditanya tentang cuti dengan tugas belajar. Pak, kira-kira berapa tahun saya bisa mendapatkan izin belajar lagi atau tugas belajar? Bagaimana caranya saya? Astaga, saya bilang orang belum bekerja sudah berpikir. Nah, itu pengalaman yang saya dapat pada saat saya mengajar itu manajemen ASN. Saya pikir dia bagaimana, Pak, bagaimana peran saya, bagaimana kedudukan saya, bagaimana kewajiban saya. Saya kira itu yang dipertanyakan. Hingga nanti ketika itu saya lakukan, hak saya akan menjadi lebih murni, lebih berkah. Saya kira itu pertanyaannya. Cuma tidak. Pertanyaan di cuti. Pak, apakah bisa saya sesudah ini sudah bisa ambil cuti? Aduh,
Saya bilang, berat kasusnya ini orangnya, saya bilang ya. Yang dia pikirkan dia dicuti. Jadi ketika kalau saya membuat satu tulisan sudah merupakan satu bagian penelusuran atau mungkin penelitian apapun namanya, atau laporan, bentuk laporan, bahwa masih banyak yang berpikir seperti itu. Ini pengalaman, tapi mudah-mudahan yang berapa orang Komuniu 10 orang ini mudah-mudahan tidak. Saya berharap Komuniu ini saya sudah anggap saya punya penyambung lidah ke depan, dan saya berharap mungkin Komuniu termasuk saya adakan, karena memang nanti sama Komuniu ini semua materi saya masuk, 8 materi masuk semuanya. Biasanya cuma 1-2 materi, ini sudah 8 materi. Tapi sayangnya waktunya kan tidak banyak. Kemudian ketiga, mampu mengaktualisasikan pelayanan publik. Aduh, bahasa yang sudah kita ulang-ulang. Mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat atau stakeholder yang dilayaninya. Wah, ini atau yang biasa disebut dengan pelanggan. Itu ada pelanggan. Jadi ketika kita bekerja, masyarakat itu stakeholder kita atau pelanggan namanya. Pelanggan apa? Pelanggan eksternal. Ada pelanggan internal. Mana pelanggan internal? Teman-teman kita. Teman sekantor kita itu adalah pelanggan. Artinya dalam konteks dia disebut sebagai pelanggan, berarti kita juga wajib melayani teman-teman sekantor kalau ada yang dibutuhkan. Tolong Komuniu punya data dulu. Tolong Komuniu kan baru pulang dari kecamatan ini, dari kabupaten ini. Coba tolong, tidak adakah kamu punya data tentang ini? Nah, ada orang lain yang masih sembunyi. Coba dia persulit. Nah, sebetulnya bagian dari kewajiban kita, karena dia adalah pelanggan internal. Ketika kita bicara kebijakan publik, dia adalah pelanggan internal. Kalau masyarakat atau stakeholder yang lainnya itu pelanggan eksternal. Artinya, ini artinya berarti kewajiban kita juga untuk melayani teman-teman di kantor. Jangan bilang, saya melayani masyarakat, bukan cuma kamu ini. Tidak, tetap saling melayani kita di kantor. Itu pelanggan internal. Ini ya, jadi mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas. Artinya termasuk teman-teman di kantor. Itu kira-kira seperti itu ya pemahaman saya ini. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kemarin saya tidak mau tampilkan ini karena saya pikir nanti di agenda 3 ya. Kebetulan saya pegang agenda 3. Ini yang kalau kita lihat hubungannya ini Anda akan melaksanakan suatu kegiatan. Ya kan, di sini. Atau dalam menyusun suatu laporan. Ini kemarin kegiatan-kegiatan itu seolah-olah Anda sudah di sini. Hasil daripada kegiatan ini kan outputnya apa? Ya, di dalam melaksanakan kegiatan itu yang kemarin saya katakan bahwa aneka atau agenda 2 atau agenda nilai-nilai dasar ASN itu harus mewarnai setiap kegiatan kita, atau kegiatan kita diwarnai dan dijiwai oleh nilai-nilai nilai-nilai dasar ini. Kalau dulu sebut nilai PCASN ini dalam melaksanakan kegiatan. Kegiatan apa? Tadi kan saya bilang melayani teman. Dalam melayani teman ini nilai-nilai ini harus ada. Melayani masyarakat nilai-nilai ini harus ada. Nilai-nilainya, dan ada satu komitmen bahwa harus kita melakukan pelayanan lewat kegiatan-kegiatan yang ada dengan bermutu, kan begitu. Dan ada satu komitmen bahwa di dalam melakukan pelayanan kita menghindari ini kegiatan-kegiatan yang nanti terkait dengan korupsi. Karena itu terkait tugas kita. Tidak perlu kita minta lagi apa-apa. Jangan karena bertumpu-tumpu itu permohonan dari masyarakat. Nah, ini kesempatan ini.
Kesempatan karena bertumbuh-tumbuh permohonan masyarakat, ya siapa yang ya orang bilang ada dia punya uang rokok, nah itu yang duluan, jangan. Kalau menurut saya jangan. Tapi namanya juga kalau dikasih, selama sebagai ucapan terima kasih, ada yang bilang tidak bisa, tidak boleh. Tapi kalau saya sebagai ucapan terima kasih, ya silakan saja. Tapi secara etika juga, kadang-kala tidak. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh, bisa saja. Tapi kadang-kala ini tergantung niat kita. Saya tidak ambil dia tersinggung. Sebetulnya yang dia kasih itu saya mampu beli. Biar saya tolak juga tidak apa-apa. Tapi bagaimana ya hubungannya? Nah, oke lah, kita ambil, tapi dengan satu ketentuan, kita punya hutang budi. Bukan berarti kita balas dengan memprioritaskan dia, tapi kemungkinan dengan hal-hal yang lain. Bukan memprioritaskan dia pada kegiatan-kegiatan kedinasan. Ini. Tapi kadang secara etika tidak boleh. Karena itu masuk di dalam yang kemarin yang kita bahas, gratifikasi kemungkinan ya. Gitu. Nah ini. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan harus diwarnai oleh ini. Oleh nilai-nilai aneka. Oleh nilai-nilai yang masuk dalam materi aneka. Yaitu nilai-nilai dasar ASN. Nah bagaimana dengan ini? Dengan agenda 3. Kegiatan yang kita lakukan itu adalah kegiatan yang terkait dengan agenda 3. Makanya agenda 3 itu namanya apa tadi? Agenda tentang peran dan kedudukan dan peran ya bagaimana? Kedudukan dan peran ASN dalam KRI. Ya, kedudukan dan peran ASN. Ini. Itu yang kita laksanakan di sini. Bagaimana kita melakukan pelayanan sebagai ASN dan bagaimana kita punya hak dan kewajiban sebagai ASN, bagaimana kita bekerja sama juga sebagai ASN untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan kita yang saya katakan diwarnai oleh ini. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan agenda 1 lagi, agenda 1 itu semangat kita untuk bekerja. Insya Allah menghasilkan satu output yang lebih baik. Karena kita punya semangat, diwarnai oleh nilai-nilai aneka, kemudian apa yang kita lakukan adalah tidak lain semua dari aktivitas-aktivitas yang diajarkan di agenda 3 ini. Itu hubungannya seperti itu ya, hubungan daripada. Jadi tidak ada yang tidak ada kaitannya. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan apa saja harus diwarnai dengan ini dan apa yang kita lakukan dari agenda 3. Itu. Agenda 1 saya ulangi lagi adalah jiwa dan semangat berkorban untuk negara atau untuk orang lain. Oke. Untuk pertemuan pertama ini yakni mata diklatnya pelayanan publik. Itu, mata diklat pelayanan publik. Nah, sebelum saya mungkin ini saya sampaikan dulu ini baru kita bicara tentang mata pelatihan membekali peserta dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep prinsip pelayanan publik, pola pikir, prinsip-prinsip, konsep dan prinsip pelayanan publik. Nah, ini sudah Anda pelajari ini? Saya cuma mengulang, sudah ya? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Konsepnya bagaimana? Teorinya, prinsipnya bagaimana? Tahu itu prinsip. Sekali lagi saya ingin katakan prinsip itu hakikat kebenaran. Artinya ketika Anda akan melakukan pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat,
maka kita harus punya prinsip. Artinya tidak bisa kita tidak menggunakan itu. Karena prinsip itu kebenaran yang paling hakiki. Artinya ketika kita melakukan pelayanan harus diwarnai oleh prinsip itu. Itu yang harus kita tekankan dulu ya. Jadi ingat-ingat, kalau saya melakukan pelayanan harus ada prinsip. Prinsip pelayanan publik. Ada yang masih ingat apa itu prinsip pelayanan publik? Ini kan di sini kan cuma pendalaman saja, bukan materi. Pak. Partisipatif. Ya. Partisipatif. Ya. Transparan. Ya. Itu prinsipnya. Prinsip itu kebenaran yang paling hakiki. Apalagi yang lain? Coba. Di dalam buku, tidak ada dalam buku itu. Ada, Pak. Ada, Pak. Apa kira-kira dalam Kalau materi? Kalau yang saya baca, Pak, prinsip pelayanan publik itu ada kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, Ya. keamanan, tanggung jawab, Itu kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. itu kan Ya. prinsip. Sekali lagi saya katakan, kalau prinsip itu kan apa prinsip saya bilang tadi? Kebenaran yang hakiki, Pak. Hakiki. Ya, kebenaran yang hakiki. Artinya tidak benar kita melakukan pelayanan kalau tidak dengan cara seperti itu. Partisipatif ya. Jadi partisipatif itu apa? Harus ada partisipasi melibatkan masyarakat. Itu partisipatif itu. Jadi bagaimana kita melibatkan masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan juga mengevaluasi. Makanya di dalam sistem pemerintahan kita ada yang dikenal dengan apa namanya bottom up planning ya, bukan top down. Bottom up planning artinya apa yang kita mau bangun itu, apa yang mau kita lakukan harus sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Yang kalau dalam sistem pemerintahan kita kenal dari desa, dari apa namanya, dari dusun, ada musrembang tingkat dusun, musyawarah pembangunan desa, musdes, musyawarah pembangunan desa tingkat desa, musrembang tingkat kecamatan, kan begitu. Dibahas dulu di desa, di dusun, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Muncullah kebutuhan, katakanlah kesehatan, gini. Nah, kemudian di desa lagi, apa yang dibutuhkan ini? Dikumpul lagi itu perencanaan dari dusun, dikumpul lagi di desa. Oh, disatukan. Inilah kebutuhan-kebutuhan desa. Termasuk di dalamnya dilihat mana yang paling prioritas. Oh, kesehatan. Oh, masalah pertanian. Apa masalah pertanian? Irigasi umpamanya. Ini contoh. Saya kasih contoh karena Kemio ada di situ kan. Ada irigasinya, ada apa? Contoh. Tapi memang dibutuhkan itu masyarakat kan. Kemudian dibawa lagi ke kecamatan. Kira apa yang menjadi kebutuhan prioritas di kecamatan itu? Setelah di ranking, termasuk kesehatan masuk di dalamnya. Dibawa lagi dia ke kabupaten. Semua kecamatan digabung dalam musrembang RKPD, rencana pembangunan. Di kabupaten, rupanya ini menjadi kebutuhan kabupaten. Setelah di ranking, dibawa lagi ke provinsi, dibawa ke pusat. Itu yang disebut dengan menjaring permasalahan pembangunan lewat partisipasi masyarakat. Seperti itu. Jadi sebetulnya apa yang Anda lakukan ini tidak lain adalah yang merupakan kebutuhan masyarakat. Nah, itu yang disebut dengan pelayanan yang partisipatif. Jadi ketika kita melakukan pelayanan, kira bagaimana caranya yang terbaik? Nah, gitu. Melakukan pembangunan seperti itu juga. Jadi kita libatkan dia di dalam merencanakan,
melaksanakan, kalau boleh pakai padat karya, kemudian mengevaluasi. Nah, ini kadang-kala tidak ada yang mau, ada pemerintah yang tidak mau dievaluasi. Ketika dievaluasi marah. Kan seperti itu. Kemudian apa? Ini prinsipnya, apa transparan ya? Apa transparan itu? Kemarin kita sudah banyak, ya? Keterbukaan ke publik. Keterbukaan, transparan. Tapi apakah terbuka sama dengan transparan juga? Tidak harus sama juga ya. Kemarin saya sudah sampaikan juga. Kalau kita punya pintu kaca, dia tertutup, tapi transparan kan? Itu saya kasih contoh mungkin. Tapi tertutup, tidak terbuka. Artinya transparan itu apa yang ada di dalam dilihat dari luar. Artinya jangan menutup-nutupi permasalahan yang ada di dalam. Apalagi dengan undang-undang tentang pelayanan publik. Tidak boleh. Oh, ini rahasia. Rahasia apa SKPD tidak boleh dikasih tahu apa-apa. Karena untuk masyarakat, kenapa tidak dikasih tahu? Berapa biayanya? Kasih tahu. Kemungkinan dengan undang-undang tentang pelayanan publik kita akan di PTUN kan kalau tidak mau terbuka, tidak transparan. Nah, ini juga ya, itu antara lain itu yang banyak contoh-contoh, apalagi responsif. Bagaimana responsif? Respon. Bagaimana itu responsif? Dengar dan memenuhi kebutuhan warga, Pak. Kita respon ya terhadap itu saja. Dan banyak lagi. Anda sudah pelajari nih, tidak diskriminatif, apa semua. Artinya kalau tidak diskriminatif ini berarti tidak membeda-bedakan ya? Iya. Ya, seperti itu. Biasanya dulu itu, tapi ini bukan di sini ya. Dulu di puskes itu kan pakai antrian juga. Biasanya petugas antrian itu kalau dia punya keluarga yang datang, sobat telepon memang, gimana saya masih di rumah tapi anu saja itu nomor. Oh iya, tapi kamu ambil lihat belakangnya, tidak ada kamu ambil dari situ. Ini sudah nomor-nomor muda dia. Ini kira-kira Kayaknya sampai sekarang begitu, Pak. Ya? Kayaknya sampai sekarang masih banyak yang begitu. Tapi bukan di sini, bukan di sini. Bukan, Pak. Apalagi di sini sama saya ini tidak ada di sini. Sini cuma buku-buku semua berhamburan. Kalau saya kasih lihat berhamburan ini buku-buku di sini. Tidak ada pelayanan. Nah, seperti itu. Artinya begini ya. Ingin saya sampaikan kembali yang saya ingin saya sampaikan. Tidak ada gunanya untuk Anda. Satu, Anda sudah berdosa. Menyalahi prinsip-prinsip, berdosa. Iya kan? Yang kedua, ketika Anda tidak penuhi itu, dia tidak marah juga. Anda didik dia. Kalau kamu mau cepat dilayani, cepat datang. Kita didik, kita punya keluarga, kita didik. Kan begitu. Jangan kita nomor 1. Karena lebih mudah dari itu ada nomor 0. Kamu tidak dapat apa-apa. Sudah kasih nomor 1, dia minta yang lebih cepat lagi. Sudah nomor 0 kamu. Gitu. Nah, ini nggak. Jadi kalau saya punya prinsip seperti itu, diajar dia, cepat kamu datang. Supaya itu kita buka jam 8. Jadi kalau boleh jam 7 lewat atau setengah 8 kamu sudah ada. Supaya pas buka langsung kamu punya nama saya tulis. Kan begitu. Kita ajar yang baik kan? Ini. Jadi tidak diskriminatif, mudah dan murah. Ini juga ya. Ada banyak-banyak. Ini prinsip efektif, efisien. Efektif, efisien. Ya.
Ini prinsip ya. Oke, saya kira seperti itu ya. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat sekunder. Pelayanan publik yang berkualitas. Nah, ini hubungannya juga dengan nilai di agenda 2. Karena di agenda 2 kan kita sudah berjanji untuk menerapkan nilai-nilai dasar itu, terutama komitmen mutu yang berkualitas. Iya kan? Jadi ada hubungannya semuanya nih. Pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat atau stakeholder yang dilayaninya. Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan, ini pelayanan kepada masyarakat adalah bentuk terima kasih kita kepada masyarakat. Kau terima kasih kepada masyarakat? Ya iyalah. Kenapa kita harus terima kasih kepada masyarakat? Karena tanpa masyarakat kita tidak diangkat jadi apa? PNS. Coba yang orang kesehatan ini. Kalau tidak ada yang sakit-sakit, Komiu tidak diangkat PNS. Saya juga ini berterima kasih kepada Anda. Kalau tidak ada Anda yang masuk Prajab, aduh, saya tidak mengajar. Ini kan saya ada rasa terima kasih. Berterima kasih pada Anda. Jadi saya kalau cuma maunya angkat tiap saat, cuma kan negara tidak mampu kan. Bayangkan ASN, bagusnya ASN. Anda nanti akan begitu. Jadi apalagi yang kita ini ada gaji, ada tunjangan, ada TKD, ada honor. Coba mengajari ada honor. Kalau saya malah berpikir saya tidak perlu dihonor kita mengajar. Cuma sudah begitu ketentuan tidak perlu dihonor. Cuma saya juga heran. Dibuat ketentuan begitu, daripada orang yang terima, saya juga terima. Coba. Contohnya Anda, ya, yang bagian kesehatan atau dinas-dinas lain. Ada satu proyek, penanggung jawab, ketua, sekretaris, laksana bidang ini. Ada honornya. Padahal sudah dia punya tugas itu. Kalau saya negara tidak perlu. Kan sudah dia punya tugas. Dikasih lagi karena itu dia. Coba. Ini macam kita. Cuma saya kembali karena daripada cuma orang yang lain terima, saya terima juga. Karena ada ketentuan juga. Padahal sebetulnya logikanya kalau menurut saya tidak perlu kita dihonor. Ini bersambung terus. Jadi tidak ada waktu. Ini saya sampai jam 12, sampai jam jadwalnya saya sampai jam 18.15. Coba sampai 15 nanti saya ini. Sampai mau dekat Jumat, habis Jumat sampai 18.15. Besok juga begitu. Besok juga. Ada juga Komiu besok ya? Masih ketemu Komiu juga besok pagi. Aduh. Sampai dari setengah 7, setengah 8 saya besok sampai 18.15. Berapa JP? 1, 2, 3, 9, 11 JP. Hari Senin juga seperti itu. Belum ditambah dengan Sigi, belum ditambah dengan PIM 3. Seperti itu. Akhirnya tidak bekerja di kantor. Cuma mengajar seperti ini. Padahal di sana gaji jalan, tunjangan dari pusat jalan, TKD. TKD ya, yang biasa yang diterima itu tiap bulan juga ya. TKD atau TP? Apa istilahnya? TP, ditampilkan TKD. TP jalan. 11 JP lagi tiap hari. Terima lagi.
kan kembali, aduh, ya itu bentuk syukur. Tapi kalau saya sendiri sebetulnya memang kita punya tugas mengajar, ya cukuplah. Tapi tidak begitu. Guru-guru juga menuntut. Guru-guru coba. Tugasnya mengajar, dikasih gaji. Minta lagi sertifikasi. Ini kan ada dulu saya punya teman di kesehatan. Ya, teman di kesehatan dulu dia. Ini mohon maaf ya, punya teman di kesehatan. Dia bilang, "Woi, alhamdulillah," dia bilang, dapat banyak saya bulan ini. Kenapa dapat banyak bulan ini? Iya, karena kita orang dia bilang dilihat dari pasien. Kalau banyak pasien, banyak juga yang didapat. Aduh, saya bilang berarti kamu doakan supaya banyak orang sakit itu. Ini kan logikanya kan, sampai saya bilang begitu. Berarti kamu doakan banyak orang sakit. Tidak juga. Tapi kan kamu bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya kamu ingin bulan depan juga alhamdulillah begitu kan? Tiap saat alhamdulillah. Artinya tiap saat banyak juga pas. Aduh, saya bilang ini lagi, saya bilang barat juga kamu punya kasus kalau begini, saya bilang ini. Dia tidak ini bicara dengan saya, dia tidak tahu saya ini bukan idealis ya, tapi saya berpikir yang secara ini logik ya, yang logikanya seperti itu. Itu. Jadi itu ya, saya kembali ke sini. Jadi saya minta coba di dalam pelayanan ini sangat luar biasa. Jadi apalagi kalau dalam Muslim itu fa bi ayyi rabbikum tukadziban. Luar biasa. Oke, setelah mengikuti pembelajaran, peserta menjelaskan konsep dan prinsip pelayanan. Tadi kita sudah bicara. Menjelaskan pola pikir PNS sebagai pelayan publik ya. Nah, pola pikir PNS sebagai pelayan publik. Aduh. Ini begini. Teman-teman sekalian. Ini sebagai pola pikir, kita ini kan berasal dari berbagai latar belakang. Latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan. Ada anak petani, ada anak guru, ada anak pedagang, ada anak nelayan, dan sebagainya. Sekarang kita bergabung menyatu dalam satu wadah. Korpri atau PNS. Nah, kadang kita pikir itu masih terbawa-bawa. Anaknya pedagang, pola pikirnya dagang. Atau rasa-rasa di kantor dianggap cuma diam-diam ini menguntungkan. Lebih saya gunakan waktu. Padahal dia sudah dikontrak, tapi dia masih gunakan lagi waktu. Kalau petani lagi, anak petani terbiasa ini. Ada. Saya lihat so gampang ini minta izin sama pimpinan, biar nanti segampang juga bawakan saya buka kebun di sana supaya nanti bawakan pisang pimpinan, saya nanti minta izin lah. Coba pola pikirnya begitu. Ada pola pikir pokoknya macam-macam lah pola pikir itu. Nah, ini kita digabung dalam satu wadah. Mari kita berpola pikir sebagai pelayan publik. Kita tinggalkan itu. Kita sekarang sebagai ASN, pelayan publik. Hidup dan kehidupan kita dalam rangka melayani kepentingan masyarakat. Itu yang diharapkan. Kemudian mempraktekkan etiket pelayanan publik ya. Ini sudah sebetulnya kamu sudah punya. Nah, makanya kembali silakan, saya ingin Anda siapa yang bisa sama seperti kemarin, saya tidak cuma walaupun dengan cara yang kira-kira coba siapa yang bisa cerita apa yang Anda dapat selama 2 minggu belajar pelayanan publik lewat sistem MOC yang ada. Siapa yang bisa? Apa yang Anda sudah dapatkan? Gambaran apa? Harus kamu dapat rohnya. Gambaran apa yang kamu sudah dapatkan dari pelayanan publik, dari materi pelayanan publik? Saya Pak. Tunggu, atas nama siapa deh? Ilham Pak. Pak Ilham.
Oke, Pak Ilham, silakan. Ya Pak, saya akan menyampaikan terkait pelayanan publik, yaitu rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Nah, oke ya. Nah, sekarang Anda bahwa pelayanan itu ada dalam bentuk barang dan jasa. Iya. Kalau pelayanan barang itu kadang tidak terlalu masalah. Ada barang kita kirim boleh. Tapi jasa, ya, apa yang membedakan? Pelayanan barang dan jasa yang membedakan itu. Sebentar ya, saya minum ini. Silakan. Kalau barang Pak, ada bentuk atau wujud dari barang yang dimaksud yang dibutuhkan publik Pak. Ya. Sedangkan jasa kalau saya lihat mungkin seperti Pak, kalau jasa, kalau pendapat saya kayak pelayanan rumah sakit, di rumah sakit, kayak teman-teman tenaga kesehatan. Mungkin seperti itu menurut saya Pak. Ya. Oke, yang lain. Bagaimana Anda bisa membedakan barang dan jasa dalam pelayanan? Ada? Ya, saya Pak. Silakan, siapa? Wijayanti Pak. Oke. Dwi Jayanti, silakan. Kalau menurut saya Pak, kalau pelayanan barang itu seperti kayak kita kayak di rumah sakit menyediakan fasilitas-fasilitas untuk masyarakat begitu Pak, seperti mungkin kayak fasilitas mungkin toiletnya atau mungkin tempat duduk atau apa begitu Pak, dalam bentuk barang. Nah, sementara kalau pelayanan jasa itu seperti kayak saya sebagai perawat Pak, kayak bagaimana caranya saya melayani masyarakat begitu Pak. Ya. Oke. Dari dua pelayanan ini, baik dalam bentuk barang maupun jasa, kira-kira mana yang paling sulit dan sangat rentan sekali terhadap masyarakat? Kira-kira dari dua mana yang ya? Jasa Pak. Jasa Pak. Iya. Kenapa jasa? Karena kalau jasa Pak langsung ke masyarakat Pak. Ya. Gitu ya. Itu jasa. Ya, kalau ada barang kita kasih. Cuma di dalam menyiapkan barang harus betul-betul yang berkualitas sesuai dengan seandainya harga barang yang kita akan kasih itu harganya memang 100.000, nah dengan harga 100.000 itu kita kasih. So pada pengalaman begini, saya pernah tugas di kampung, di kecamatan. Itu saya juga jadi, karena saya tidak mau terlalu banyak mencampuri urusan kepala desa. Kadang ketika masyarakat merencanakan bantuan ternak, jadi disetujui oleh desa. Kan desa sekarang itu kaya. Tiap tahun itu 1 M lebih itu dana ADD ke kampung, ke desa-desa. Ya, kita di kecamatan tidak bisa campur tangan, kita cuma arahkan. Nah, ada ketentuannya. Katakanlah sapi minimal umur 2 tahun, katakanlah begitu. Aduh, ini sapi yang baru 1 tahun belum cukup malah. Itulah yang dikasih. Nah, harganya juga langsung melambung tinggi. Nah, ini yang kadang-kadang memang ada barang, ada sapi katakanlah, tapi sapi itu yang bagaimana? Kualitasnya sesuai dengan apa yang
tercantum dalam ketentuan itu. Nah, seperti itu. Jadi itu juga kadang-kala bisa dimainkan. Nah, seperti kemarin ya, mohon maaf, ada yang oleh siapa anggotanya Nur Novianti ya, itu kasus. Itu kan penyerahan barang sebetulnya itu kan, pelayanan dalam bentuk barang. Sembako barangkali ya, mungkin itu sembako. Tapi kenapa masih ada yang untung sekian, masih bisa dia kasih? Ya, Berarti kasus tentang bansos, Pak. ya, itu bantuan sosial kan. Jadi berarti harganya di apa itu, kalau kasih naik harga di apa namanya itu? Mungkin kualitas barangnya di bawah standar, Pak. Kalau kasih naik harga apa biasanya? Apa istilahnya Pak? Di markup ya. Markup ya, dikasih naik harga. Iya. Yang mungkin cuma harga 100.000, tapi karena ada ketentuan 150, dia sudah 150. Yang 50 itu yang dibagi-bagi tadi itu. Dapat sekian M, sekian M, untungnya sekian. Itu pelayanan untuk seperti itu ya. Nah, sedangkan pelayanan jasa itu yang paling penting sekali. Paling peka betul ini pelayanan jasa. Kalau jasa kita harus tampil lebih maksimal dibanding pada saat kita pelayanan barang. Artinya berhadapan begini kan? Seorang suster umpamanya, seorang perawat, seorang bidan, katakanlah seperti itu. Melakukan pelayanan itu langsung. Pada saat melakukan pelayanan, kalau barang dibikin hari ini, dibuat, diproduksi tahun lalu, hari ini dikonsumsi, boleh. Kan bedanya begitu. Dibuat di Jawa, dikonsumsi di Palu, boleh. Seperti itu. Tapi kalau jasa tidak. Jasa itu diproduksi hari ini, sekarang bukan hari ini, sekarang dikonsumsi juga hari ini. Sekarang saya sementara melakukan pelayanan dengan jasa, dalam bentuk jasa. Saya bicara sekarang, Anda juga dengar sekarang. Maka ketika kita tidak siap, maka akan sangat berpengaruh. Kadang diberikan ya, cuma dengan sistem sekarang itu sudah bisa diberikan dalam waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda. Tapi kalau dulu tidak, waktu bersamaan di tempat yang sama. Jadi paling tidak, kalau kita melayani jasa itu coba ya, kalau yang bikin barang dia bikin barang, dia barangkali sementara dia buat perpak ini barang apa semua baru dia kirim, aman. Dia memproduksi barang. Tapi memproduksi jasa, dia harus siap dengan segala sesuatunya. Harus pakai dulu malah tuntutan. Sekarang ini sudah alhamdulillah saya sudah merasa agak lega. Dulu Pak kalau kita WI seperti ini, dia harus ikat leher. Tahu ikat leher itu? Pakai apa namanya? Tahu ikat leher pakai apa? Ya. Apa nih kan bilang tapi tidak pakai suara. Oh gimana mau deh? Cuma mulut saja terlihat. Pakai apa nih kan? Tali, Pak, diikat pakai apa? Ya. Kalau kita ikat leher saya maksud itu pakai dasi ya. Bahkan dasi. Bahkan pakai jas. Betapa dulu itu memang betul, karena kita tampil dalam ruangan yang sama. Kalau sekarang kan sudah agak mudah di mana saja kita ini, bahkan di mobil pun siap, hanya dengan mungkin lewat saja seperti ini boleh.
Bisa saja mungkin saya kemana, keluar atau kemana, pas ada jadwal, sudah. Istirahat sebentar, di pantai-pantai barangkali, sudah kita virtual lagi, kita Zoom. Bisa seperti itu. Jadi ini bedanya ya antara barang dengan jasa. Jadi hati-hati. Bagaimana kita punya penampilan sangat menentukan kualitas pelayanan. Kalau jasa. Kalau barang tidak. Anda sementara perpak barang, sementara produksi barang, pada saat itu Anda sementara menangis juga, itu yang konsumsi tidak tahu Anda sementara menangis waktu itu. Atau sementara umpamanya begini, bikin kue umpamanya. Kue itu kan diproduksi hari ini atau produksi tadi malam, tadi pagi dikonsumsi. Tadi malam barangkali waktu sementara kita produksi, baku lempar dengan itu kue, lantaran baku marah mungkin, baku lempar dengan itu kue, baru kita kumpul lagi itu kue kita jual, mungkin tidak ada, orang tidak tahu. Tapi jasa tidak. Jasa kita harus tampil ini juga. Contohnya kemarin apa inginnya saya makan pisang, saya kasih mati dulu videonya. Tidak bisa kita tampil seperti itu kecuali kalau minum tidak ada masalah. Tapi kalau makan seperti itu bisa sambil dengar. Ini itu barang dengan jasa. Bahkan sekali lagi bagi suster-suster, bagi perawat-perawat, ini jasa sangat penting sekali. Anda tampil prima juga prima. Jangan berharap pelayanan prima, tapi Anda tampil tidak prima. Sudah dengan busana yang ini, wah mantap. Senyum juga. Jangan juga biar kamu punya busana harga 1 juta, 2 juta. Tapi kalau ini tidak mahal, maksudnya senyum, ya kan, maksud saya. Jangan juga apa? Perlu apa? Oh ini juga. Memangnya perlu apa? Nah, coba. Ada yang bisa saya bantu? Kan begitu diajarkan di pelayanan publik. Ada yang perlu saya bantu? Iya. Apa? Saya pinjam uang. Aduh, kalau itu susah juga. Kalau itu susah. Kalau pinjam uang susah. Nah, itu. Jadi, oke, jadi itu bedanya ya, itu pelayanan. Oke, ada yang lain lagi. Apa yang pernah Anda dapatkan di MOC? Apa yang pernah Anda pelajari selain pengertian daripada apa yang Anda pernah dapatkan? Yang Anda baca, Anda lihat videonya apa semua? Mari kita bahas sama-sama di sini. Ada yang belum tahu, mari kita bahas. Ada? Ini mungkin Pak, saya tambahkan tadi itu yang pelayanan jasa dengan barang. Iya, Itu tambahkan. ada 2 lagi Pak, ada pelayanan administratif dengan regulatif itu Pak. Iya, bagaimana? Kalau yang regulatif? Ya. Regulatif Ya. itu tentang pelayanan yang menegakkan hukum atau menggunakan perundang-undangan Pak dalam melayani publik. Kemudian yang administratif itu pelayanan yang melayani dengan menghasilkan bentuk dalam dokumen resmi. KTP umpamanya. Iya Pak, mungkin KTP. KK itu administratif. Iya. Iya. Nah, seperti itu juga ya. Nah. Tapi saya hanya membagi, itu kan berarti ada barang juga ya. Ada barang juga tetap dalam bentuk ini. Saya hanya melihat dari bagaimana kita membedakan dari bagaimana kita melakukan pelayanan langsung atau tidak langsung. Jadi kita bagi, ada yang jasa, ada yang tidak yang barang. Ya. Barang ini menjadi tidak langsung. Ya. Tapi termasuk juga tadi yang administratif itu dia ada barang yang dia terima, tapi dia juga pada saat itu juga dia memberikan jasa minimal ketika dia tanya konsultasi dan sebagainya,
pada saat seperti itulah kita harus melakukan upaya-upaya seperti yang tadi kita sudah sama-sama ceritakan, yakni bagaimana prinsip-prinsip pelayanan itu ada. Mudah, jelas, tidak diskriminatif. Nah, itu seperti itu ya. Terima kasih Pak Kris ya. Lanjut, ada yang lain? Kita bicara tentang pelayanan ya. Ini prinsip-prinsip yang sudah atau ada yang ini juga dapatkan saudara menjelaskan. Saya Pak, Apa? Siapa? Nur Noviawati. Ya, Nur Noviawati. Kualitas pelayanan publik itu dipengaruhi oleh prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas, Pak. Ya, itu sangat-sangat juga menentukan. Nah, itu ya. Itu. Sarana prasarana. Itu sangat-sangat menentukan sekali. Jadi, tapi sekali lagi, uang negara itu banyak tentang sarana prasarana. Asalkan kita usulkan sarana prasarana mudah-mudahan. Apalagi kalau tidak terlalu mahal juga. Ya, sarana prasarana, waktu. Jangan pernah tunda besok apa yang dapat kita kerjakan hari ini. Jadi terutama dalam pelayanan. Kalau boleh kita selesaikan hari ini pelayanan, kenapa tidak? Nanti ditunda besok. Ya kan? Jadi waktu. Jadi itu kualitasnya, kualitas daripada pelayanan juga turut ditentukan oleh hal-hal seperti itu. Atau kemampuan, kualifikasi, kinerja, niat daripada petugas. Kalau petugas punya niat baik untuk melakukan pelayanan yang terbaik, itu juga turut menentukan kualitas daripada pelayanan. Itu semua ya. Jadi soal fasilitas, soal apa semua serahkan pada pemerintah, buat dia punya usulan kalau belum ada. Tapi yang paling penting kesiapan kita sebagai petugas untuk punya niat, punya kesediaan ya, untuk betul-betul melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Mau berkorban itu betul itu Nur Noviawati. Sangat-sangat betul sekali itu. Nah, sekarang tidak usah pikirkan itu sarana prasarana. Yang kita pikirkan kita, ya kan gitu kan? Kalau sarana prasarana bisa saja kalau macam ada yang di Undata, ada yang di Madani, apa semua ya sarana prasarana tinggal usulkan saja ke Pemda. Selama itu memang wajar-wajar. Tapi kalau cuma kadang-kala saya melihat itu sarana prasarana ini terlalu kadang-kala terlalu kita besar-besarkan sehingga pada akhirnya sarananya ada, tetap juga pelayanan menjadi kurang bagus. Kemarin kan saya pernah kasih contoh, saya lihat di kota-kota besar itu ada instansi-instansi tertentu punya itu mobil pariwisata. Sebetulnya untuk apa mobil pariwisata? Iya kan? Tapi itulah karena dengan berbagai alasan begini-begini dan juga punya mungkin koleha atau hubungan baik dengan yang menentukan anggaran, ya sudah. Jadilah usulan itu menjadi satu realita. Padahal di sisi lain masih banyak jalan-jalan yang seharusnya menjadi fasilitas atau barang publik yang memang perlu kita lakukan. Tapi kadang-kala itu kan, di BOG-nya lagi tidak ada. Kita lebih mementingkan kita punya ini, memaksakan diri untuk mementingkan kita punya pejabat-pejabat dengan fasilitas-fasilitas. Oh, sangat luar biasa sekali, ya Allah. Padahal sudah kalau kerjanya juga. Oke, seperti itu. Ada yang lain ini.
Jadi Nur Noviawati ya. Ada yang lain lagi apa yang pernah Anda dapatkan? Saya Pak. Saya Pak. Siapa ya? Apa yang bisa bicara? Siapa yang tadi ibu atau siapa? Siapa? Yesi. Silakan Yesi. Kenapa Yesi? Apa yang pernah Anda dapatkan? Langkah strategi dan peningkatan pelayanan publik, Pak. Yang pertama, kesadaran melayani bagi aparatur. Yang kedua, memberikan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, memberikan reward atau punishment. Dan yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan. Yang kelima, perbaikan mutu. Seperti itu, Pak. Iya, betul juga. Punishment juga perlu juga, ya kalau menurut saya. Pokoknya dalam bentuk-bentuk mungkin penghargaan, ucapan terima kasih, atau mungkin buat apa, atau juga sanksi-sanksi itu sangat-sangat perlu sekali. Tapi yang paling perlu tadi itu, bagaimana kesiapan kita. Ketika kita siap, tanpa apa namanya penghargaan atau sanksi-sanksi, itu kita tetap melakukan ini. Selama kita siap, selama kita punya niat. Itu toh. Tapi itu turut mendukung juga. Paling bagus kalau pimpinan harus tahu tentang itu. Harus ada kasih hadiah yang ini. Karena motivasi seperti itu sangat-sangat penting sekali. Tapi sekali lagi, yang paling utama adalah bagaimana kita siap, kita sadar, dan siap melakukan pelayanan. Itu. Jadi sangat-sangat menentukan. Jadi banyak hal. Saya pikir ada buku tentang masalah pelayanan publik ini. Jangan cuma Anda baca pada saat ya. Ya sekali lagi, kalau boleh, ini menjadi satu referensi untuk Anda. Buku-buku prajabatan itu. Dan buku prajabatan itu bukan hanya untuk peserta prajabatan. Bahkan masih banyak kita punya senior itu yang haus dengan itu, tapi tidak pernah merasa haus. Sebetulnya dia haus tentang ilmu itu, tapi dia tidak merasa haus. Saya juga heran, haus tapi tidak merasa haus. Ada begitu. Itu apa ya, dikategorikan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Coba, kalau dia tahu bahwa dia tidak tahu, gampang. Pas Anda pulang prajabatan atau latsar, coba-coba saya pinjamkan punya buku. Bagus ini buku-buku prajabatan ini. Buku-buku latsar ini bagus. Karena apa? Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Yang banyak, dia tidak tahu bahwa dia, bagaimana coba? Yang banyak itu dia tidak tahu bahwa dia menyadari kalau dia tidak tahu. Itu dalam bahasa ini dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kan begitu kan? Itu yang paling susah kan itu. Berat itu, Pak. Ya. Sangat berat sekali. Makanya kalau boleh kasih sama kita punya senior-senior. Ini Pak, ini buku-buku apa aneka ini. Ini buku pelayanan publik ini. Ini buku tentang WOG. Kasih. Supaya dia tahu. Ini kadang dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Baru berlagak tahu. Aduh, berat kami punya kasus kalau begitu. Betul itu. Ini kenyataan. Karena saya ini sudah masuk keluar. Iya, Pak. Iya, saya pernah CPNS seperti Anda. Ya kan, sudah pasti. Pernah jadi staf, pernah jadi struktural, pernah fungsional, ditarik ke struktural, kembali lagi ke fungsional. Sudah. Jadi bendahara lama, jadi pimpro lama, PPTK sudah dijalanin kehidupan ini. Aduh, cuma seperti itu.
Saya pernah jadi dalam satu kesempatan saya pegang 3 bendahara. Saya pegang 3 bendahara. Yang dalam ada 3 bendaharanya saya. Bendahara proyek, bendahara taktis, saya pegang, saya sebagai pimpinan di situ. Kemudian saya ketua koperasi. Bendahara tentu saya pegang juga. Tapi pernah berapa kali saya ke kantor jalan kaki. Betul. Kenapa jalan kaki? Lalu ditanya, kenapa paling jalan kaki? Saya bilang olahraga, padahal tidak uang bensin. Betul ini, tidak ada uang bensin. Padahal kenapa tidak saya telepon saja? Saya punya bendahara proyek. Coba kamu ke kantor dulu, ke rumah dulu. Kasih dulu uang. Kan laga-laganya bos-bos kan begitu. Kasih uang. Memangnya Anda punya uang? Iya kan? Jalan kaki. Lalu tanya kenapa? Paling kenapa jalan kaki? Olahraga, saya bilang. Selama tidak olahraga. Padahal tidak ada uang. Padahal saya pegang kekuasaan, ada bendahara taktis, saya pegang. Ada bendahara KPN, koperasi. Saya ketuanya, dia bendahara, ada yang bendahara, pasti saya kuasa. Kemudian bendahara, kalau istilahnya sekarang PPTK, ada bendaharanya, saya dulu Pimpro namanya. Ada Benpro. Tapi jalan kaki. Jangan pernah korek itu kalau bukan kita punya. Iya kan? Dalam keadaan seperti itu, saya tidak berani pinjam sama bendahara. Pinjam sama siapa? Pinjam sama orang. Katakanlah sama Pak Ilham. Pak Ilham, kasih pinjam dulu saya uang 100.000. Pak Ilham kasih pinjam. Saya bilang Pak Ilham, 2 minggu Pak Ilham dia kasih pinjam. Alhamdulillah dapat uang bensin saya. 2 minggu kemudian saya belum dapat uang. Aduh, tinggal 2-3 hari ini. Supaya Pak Ilham percaya, saya lagi pergi sama Rizky. Rizky, pinjamkan dulu uang saya. Berapa Pak? 100.000 saja. Pokoknya gampang, 2 minggu. Saya dapat uang 100.000, saya bayar sama Pak Ilham. Pak Ilham, kan janji saya kan 2 minggu kan? Amin. Oh iya, terima kasih Pak Ilham. 2 minggu kemudian, belum ada lagi uang. Saya panggil, ya sih, apa? Boleh bantu saya? Pinjam dulu uang 100.000. 2 minggu saya bayar, gampang itu. Pas ya sih kasih, saya bayar. Rizky, janji saya kan 2 minggu kan? Begitu, sampai seperti itu saya. Padahal pegang 3 bendahara. Padahal kenapa tidak? Perjalanan dinas saya menentukan, karena saya Pimpro. Kenapa saya tidak jalan saja? Belum penting. Belum ada kasus yang harus ditelusuri di sana. Saya lakukan itu. Sampai seperti itu. Coba. Padahal kan gampang saja. Buatkan saya SPPD. Saya yang tanda tangan. Saya PPTK. Saya sempat jadi pengguna anggaran. Cuma tidak seperti itu, tidak semudah itu saya menggunakan. Justru saya pecat bendahara ketika dia ambil gampang sama saya. Bagaimana caranya ambil gampang? Oh, Bapak punya ini, Bapak punya perjalanan, saya sudah buatkan dia punya laporan, SPPD-nya juga sudah ditandatangani. Kapan? Sudah kebetulan ada itu yang dari kecamatan datang Pak, jadi saya sudah minta tanda tangan. Astaga, dia ajar tidak baik saya. Tahun depan saya ganti. Suka saya seperti itu. Saya ganti bendaharanya. Ini berarti kamu main-main. Sebab ada pimpinan lain seperti itu. Kasih dulu saya uang. Tolong dulu saya ada urusan ini. Kebetulan ada anak buah mau ulang tahun. Kasih dulu saya 5 juta. Oh, siap Pak, siap. Bendahara kan siap. Boleh. Jadi bagaimana? Sudah gampang Pak, nanti kita ambil dari sini, nanti kita ambil. Ya Allah, ini
apa namanya ini? Nah, ini tuh, mohon maaf ya, saya ingin ceritakan, mudah-mudahan ini menjadi satu apa ya, referensi lah bagi kita. Tapi saya alhamdulillah masih tetap hidup juga. Dengan rumah gubuk saya tetap masih makan juga. Cuma sayangnya saya punya perut ini tidak mampu menampung satu kali makan sampai 5 piring. Kalau seandainya masih mampu untuk itu, saya bisa makan satu kali. Saya masih mampu juga makan. Artinya belum jatuh miskin juga. Masih bisa mampu setiap kali mampu 5 piring. Artinya masih bisa saya bayar. Cuma karena saya punya perut tidak mampu. Artinya tidak jatuh miskin, itu maksud saya. Itu ya. Jadi saya minta supaya mari kita menjadi ASN yang itu. Oke, teman-teman sekalian itu. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu sedikit apa yang saya dapatkan dari pengalaman Anda selama ikut selama membaca buku, dan tentunya masih banyak, cuma ada yang tidak mau sampaikan, masih banyak. Kamu baca terus itu buku ya, supaya kalau ujian nanti insya Allah akan lebih baik lagi. Lanjut ya. Ada yang lewat ini. Prinsip-prinsip tadi sudah ya. Prinsip-prinsip sudah tadi. Ini pelayanan prima. Pelayanan prima, excellent service, adalah pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang terbaik. Oke, itu cuma definisi saja. Suatu sikap perilaku atau cara pejabat ASN dalam melayani anggota masyarakat pelanggan secara memuaskan. Hanya kasih puas itu masyarakat. Pelayanan sangat baik atau terbaik atau prima karena sesuai standar ya. Nah, ini jadi sesuai standar minimal yang berlaku di instansi perusahaan tersebut atau dapat mampu memberikan kepuasan memuaskan pihak yang dilayani. Jadi kita kan punya standar pelayanan minimal ya. Jadi kalau prima itu kalau paling tidak seperti itu, atau kalau boleh melebihi. Pelayanan terbaik melebihi, melampaui, mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain. Itu kalau pelayanan yang terbaik atau prima itu ketika kita sandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh instansi lain, kita lebih baik. Umpamanya puskesmas A, B, C. Dibanding A, B, C, D lebih baik. Nah, berarti itu lebih hebat itu. Atau daripada pelayanan waktu yang lalu. Kalau tidak ada yang bisa kita bandingkan terhadap kita punya pelayanan tahun lalu. Kalau tahun lalu yang mengurus pelayanan administrasi, katakanlah tadi yang Pak Kris bilang ya, pelayanan administrasi sampai 3 hari, maka kalau boleh tahun ini 2 hari. Kalau tahun lalu 2 hari, kalau boleh hari ini 1 hari. Kalau lalu 1 hari, kalau boleh hari ini. Pas, datang, tunggu, siap. Nah, begitu itu membandingkan dengan kita punya pelayanan-pelayanan pada tahun-tahun sebelumnya. Itu. Kemudian masalah pelayanan, nah ini tinggal kenapa pelayanan jadi tidak bagus, kinerja yang sangat rendah, prosedur tidak jelas. Ini dulu di Samsat, tapi bukan di sini ya, di Jerman, di Samsat Jerman dulu. Itu aduh. Kalau kita kasih, tapi sekarang sudah bagus ya. Dulu bagus berarti sudah. Dulu dikasih STNK, dia mulai hitung-hitung. Hitung-hitung. 350, Pak. Jadi dia kasih catatan itu. Mana yang 350 ada. Kita mau tahu, silakan lihat. Datar 100, datar 50, datar 25, datar 10.000, garis datar jumlah 350. Tidak tahu datar itu apa? Itu dulu. 350. Karena tidak ada uang, oh iya, nanti besok Jo. Pas dia keluar, kasih lagi sama yang satu. Coba tolong hitung akan saya punya ini. Mulai datar sekian. 325. Tadi 350, ini 325. Dari mana? Kan tidak jelas dulu itu. Di Samsatnya Jerman dulu. Kalau sekarang sudah bagus ya, sudah. Dulu Samsat Jerman, ya Allah. Jadi prosedur tidak jelas. Di Jerman, Pak ya.
di Jerman itu. Aduh, dulu begitu juga, mohon maaf ya, Anda kelompok PU yang di PU Jerman juga dulu. Waduh, ya Allah. Ini jalan baru 1 tahun sudah lubang lagi. Padahal di situ tahun lalu waktu dibangun pengawasan juga mundar-mandir. Kok kenapa baru 1 tahun sudah? Ini atau Jerman pengawas Utara. ya? Jerman Utara itu, Pak. Jerman Utara. Jadi pengawas perlu diawasi. Aduh, ya Allah. Kemudian lama, berbelit-belit. Ada pungutan, ini ada pungutan liar, aduh. Pungutan liar ini. Nah, sudah berapa persen? Pertama dengan gagah, dengan tegas, berwibawa. Ini pekerjaan, coba buat laporannya, berapa persen? Pak, memang baru sekian persen, tapi kan saya butuh dana, tidak bisalah kita katakanlah sudah sekian persen. Oh, tidak bisa, oh iya, ini Pak, kebetulan sudah jam 12, kita makan dulu di rumah makan. Makan. Begini Pak, saya pikir barangkali saya minta tolong sama Komi. Sambil tangan juga sudah dengan amplop, saya minta tolong sama Kimi, tangan juga mah ini apa? Saya sudah bawa ini laporan bahwa ini sudah 95% supaya termin berikutnya sudah langsung keluar. Kamu juga ini, tadi saya bilang tidak bisa, tapi kamu juga ini, aduh, kepala angin juga kamu. Tapi kepala angin juga, tapi dia tanda tangan juga. Ya, itu di mana? Di Italia dulu. Nah, itu. Oke. Kemudian tidak adil seperti korupsi dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Adik-adik sekalian, kita masih ada waktu sedikit. Kemudian dasar-dasar etiket ini. Wah, dasar-dasar. Ini juga tolong. Kita kan melakukan pelayanan publik harus punya etika, punya etiket, dasar-dasarnya. Ya seperti ini. Ini tolong apa ini? Anda sudah ada di buku itu? Kalau Anda pelajari ada? Iya, ada Pak. Ada. Itu tolong dipelajari. Kenapa saya cantumkan itu? Ini karena sangat-sangat penting sekali menurut saya. Ini dasar-dasarnya ini toh. Artinya ketika kita melakukan publik harus punya dasar-dasar seperti itu. Tidak boleh tidak. Ya. Apa itu? Yang pertama apa ini? Ya. Politness itu sopan, Pak. Sopan santun. Politness ya, politness. Politness itu sopan. Ya. Dalam berkata-kata, lemah lembut. Sopan ya, kesopanan. Nah, perlu diatur kata-kata, ada yang bisa saya bantu, kata-kata yang lemah lembut. Coba. Ada yang bisa saya bantu, kan itu. Kata-katanya yang bagus, sopan santunnya juga kemudian lembut. Walaupun kata-katanya bagus tapi tidak ada yang bisa saya bantu. Ini orang ini. Umpamanya kasih makanan, Pak, permisi, ini makanannya. Kan enak. Oh iya, terima kasih. Permisi, ini makanannya. Makan. Sudah kasih tapi begitu kan ini seperti itu. Aduh, saya biar lapang saya sudah tidak mau makan. Itu toh. Itu. Respectful ya. Ya, bagaimana kita menghargai, menghormati. Kemudian apalagi attentive ya. Attentive ya, penuh. Attentif ya. Penuh perhatian. Mendengarkan, aduh, kan begitu enak ya kalau kita bicara ada yang dengar. Aduh, sebentar ini ya. Nah, kita kembali ya sedikit ini. Saya langsung saja ke tugas ya. Ini saya minta supaya karena saya lihat waktu kita ini tinggal 1-2 hari lagi langsung masuk lagi ke yang WOG mungkin biasa ya. Jadi tugasnya ini kalau boleh dipercepat ya. Besok bisa masuk ini. Ini tugas-tugas. Ya Pak. Kayaknya saya bagi
Saya bagi dua ini ya. Saya bagi dua. Iya Iya, Pak, 2 kelompok. Ketuanya siapa yang- Firsal Pak. Ya, Chris dengan Vincent. ya, karena kan cuma 3 laki-laki. Satu sudah dapat kesempatan ya, yang 2 lagi saya kasih kesempatan ya, ada Chris dengan Firsal ya. Ya saya Iya, minta Pak. supaya ini kan tugas sudah gampang dia. Saya kira seperti itu. Ya silakan laksanakan apa namanya tugasnya. Kalau boleh besok sudah masuk karena kita kembali lagi besok dengan WOG lagi ya. Kita besok kalau tidak salah karena kita dipercepat ini jadwalnya. Langsung saja. Nah jadi 2 kelompok tambah perorangan ini atau individu ditugaskan OPD tertentu. Bagaimana pendapat saudara tentang pelayanan? Nah ini Anda kasus di kantor ini. Bagaimana Anda diminta untuk bisa memberikan saran-saran konkret bagaimana memperbaiki dan memaksimalkan pelayanan publik di kantor saudara. Ini pendapat pribadi ya. Kalau ini yang kelompok. Oke, saya kira ya seperti itu adik-adik sekalian ya. Ini tadi juga sudah dasar-dasarnya ini sudah nanti dipelajari kembali. Ini kita masuk pada. Oke, saya kira seperti itu. Kalau sudah tidak ada kita langsung bergabung kembali dengan Pak Host kita atau kita langsung saja keluar ini. Kita kembali dengan Pak Host ya. Pak Host, kalau Anda bergabung ya kita sudah selesai ini, cuma menyampaikan sedikit tugas. Halo. Hostnya kita Kayaknya tidak ada hostnya. Nggak ada host. Tidak ada hostnya ini Pak. dia tidak ikut ya, tidak ikut karena sudah nih. Ini sudah. Lama ini saya lihat muka-muka semua ini ada